Lahum fid dunya khizyun, maka bagi mereka di dunia itu akan mendapatkan kesedihan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka orang yang melarang atau menghalang-halangi umat Islam untuk datang ke masjid, itu mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti, azabun azim. Jadi analogi daripada melarang orang datang ke masjid yaitu menghalang-halangi orang untuk datang ke masjid. Padahal Allah SWT tajlibul bala yaumal jum'ah. Allah mengangkat bala itu hari Jumat. Itu. Kemudian wala yanzilul makolahnya, bahwa Allah tidak akan menurunkan bala. La yanzilul bala fil masjid. Tidak akan diturunkan bala itu di masjid, tidak akan diturunkan. Karena rumah Allah. Kalau kita menuduh rumah Allah ini tempat turunnya bala, berarti ini memfitnah Allah. Kita memfitnah Allah. Di masjid itu tidak ada penyakit berani turun di sana. Kalau kita mengatakan di masjid itu turun penyakit, maka ini memfitnah Allah. Apalagi di Masjidil Haram, di Ka'bah, Masya Allah. Tapi kita harus, keadaan sekarang ini berbeda. Karena dilihat bahwa Mekah dan Madinah adalah pusat peradaban Islam, ikon Islam yang paling besar. Itu Mekah dan Madinah ini, sehingga dimulailah di sana stigma tentang turunnya penyakit di situ mulainya. Itu sehingga kita sebagai masyarakat awam bahwa ternyata Mekah saja begitu, dikit-dikit Mekah saja begitu. Di Mekah itu banyak orang yang tidak bisa ngaji. Itu masih banyak, bahkan di dekat-dekat haram itu masih banyak orang yang tidak naik haji juga di haram itu. Kemudian sedikit-sedikit kita berpatokan ke sana. Hidayah itu tidak dijamin turunnya di Mekah saja. Hidayah Allah, petunjuk Allah itu. Tetapi di sana adalah pusat peradaban Islam. Dan sebagai patokan dan kiblat kita sampai sekarang yaitu Ka'baitullah yang mulia. Justru sekarang difitnah, disitulah tempat turunnya penyakit. Nauzubillah min zalik. Allah biarkan dulu, biarkan. Tapi nanti ada saatnya kalau Allah sudah murka, fa kaifa kana nakir, firman Allah. Kamu akan lihat bagaimana cara saya murka nanti. Jadi kalau kita runut sedikit masalah tentang keyakinan kita, di dalam kita sholat kita selalu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati gitu, lillahi rabbil alamin, aku serahkan sama Allah. Allah yang punya kehendak. Itu yaumul jum'ati yaumud dawa, bahwa hari Jumat itu di mana hari obat. Tetapi justru kita dilarang Jumatan sempat karena nanti takut kena penyakit. Padahal hari Jumat itu adalah yaumul jum'ati yaumud dawa, hari Jumat itu hari obat. Itu ya'ti alaihi masjid, datanglah kalian ke masjid. Jadi dulu ada penyakit taun di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, penyakit taun. Sayyidina Umar mau berangkat ke Yaman, sampai di tengah perjalanan ada turun balak penyakit. Tiba-tiba banyak unta dan kuda yang mati, banyak sahabat yang sakit tiba-tiba. Maka musyawarah. Abu Talha mengusulkan kita lanjutkan perjalanan. Sebagian yang lain mengusulkan kita lanjutkan perjalanan. Kalau begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memutuskan, silahkan yang mau melanjutkan perjalanan lanjut, yang mau kembali bersama saya. Kita akan kembali dan kita akan langsung ke Masjid Nabawi. Langsung mereka ke masjid, bukan masuk rumah untuk menghindari bala itu. Nah kalau sekarang ini terbalik,
Justru menghindari penyakit, masuk rumah, tinggalkan masjid. Inilah keadaan sekarang ini. Ini yang harus kita pahami, bahwa apa yang disampaikan, yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaumul Jum'ati Yaumud Dawa, hari Jumat itu hari Jumat, tajlibul bala fi yaumil Jum'ah, dan diangkatnya penyakit itu hari Jumat. Wala yanzilu saqami fi yaumil fil masjid, dan tidak akan diturunkan penyakit itu di masjid. Masya Allah. Dan kita heran, ulama-ulama kita yang paham juga, Masya Allah. Ini jadi masalah ulama. Ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita justru ikut melarang kita untuk Jumatan pada waktu. Itu yang masalah luar biasa. Kalau begitu, keyakinan kita di mana sekarang? Kalau di dalam salat kita bersumpah, ya kalimatul qasam ini, kalimat sumpah yang empat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Tapi begitu sedikit datang penyakit, kabur semuanya. Iman di mana? Di sini tempat membuktikan iman. Untung saja penyakit, sedikit saja penyakit yang turun. Itu pun kurang jelas penyakit itu. Bagaimana kalau hujan es? Sehingga dikatakan ada namanya sholat khauf. Nanti kita akan bahas di surat Al-Baqarah apa itu sholat khauf. Hujan panas, sahabat tetap sholat sambil jalan. Satu baris depan ruku, itu yang baris saf belakang nih naik. Itu nanti saf pertama sujud, saf kedua berdiri memegang senjata sholat. Itu namanya sholat khauf. Hujan panas. Kalau kita sekarang ini nggak jelas juga sudah meninggalkan sholat berjamaah. Dulu sahabat sambil perang tetap melakukan sholat berjamaah. Sampai di mana tadi? Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang datang ke masjid? Ayyuzkara fiha, untuk menyebut namanya, yaitu Allah, ismuhu, wasa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka itu masuk di dalam hati mereka itu penyakit lemah iman. Itu. Lahum fid dunya, sehingga mereka di dunia ini khizyun, diberikan penyakit sedih, susah. Masya Allah.